merepresentasikan tentang integral. Pengertian integral adalah kebalikan dari turunan atau diferensial. Digunakan untuk menghitung luas, volume, dan jumlah total. Terdapat dua jenis integral. Yang pertama itu integral tak tentu atau tanpa batas. Yang kedua integral tertentu dengan batas bawah dan atas. Selanjutnya aku akan membahas tentang definisi integral tertentu. Integral memiliki batas atas dan batas bawah. Batas atas itu biasanya disebut dengan B dan batas bawah itu biasanya disebut dengan A. Menghitung luas F dari X sama dengan A ke X sama dengan B. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai interpretasi geometris. Integral tertentu dapat kita pahami sebagai luas daerah di bawah kurva suatu fungsi dari titik X sama dengan A sampai X sama dengan B. Jika grafik fungsi di atas sumbu X, maka hasil integralnya itu sama dengan luas daerah positif. Kebalikannya, kalau grafik fungsi di bawah sumbu X, maka hasil integral sama dengan luas daerah negatif. Dan jika grafik ada di atas dan di bawah sumbu X, maka integral menghitung selisih, yaitu luas di atas dikurangi luas di bawah. Jadi singkatnya, integral tertentu itu adalah cara untuk kita menghitung luas daerah di bawah garis lengkung kurva pada suatu interval tertentu. Teorema dasar kalkulus yaitu rumus yang terdiri dari beberapa komponen. Berikut adalah nama-nama dari komponen rumus tersebut. Yang pertama, integral tertentu atau definisi integral. Yang kedua, disebut sebagai fungsi integral atau fungsi yang diintegrasikan. Yang ketiga, disebut anti turunan atau inti derivatif. Yang keempat, A dan B disebut batas integrasi. A disebut batas bawah atau lower limit, dan B disebut batas atas atau upper limit. Jadi, rumus tersebut secara keseluruhan dikenal sebagai teorema dasar kalkulus atau fundamental theorem of calculus yang menghubungkan antara integral tertentu dan anti turunan. Saya akan menjelaskan soal integral tertentu. Jika akan menghitung integral tertentu dari fungsi 3x pangkat 2 dengan batas bawah 1 dan batas atas 4. Langkah pertama mencari anti turunan atau integral atak tertentu dari fungsi 3x pangkat 2. Anti turunannya adalah x pangkat 3. Langkah kedua, substitusi batas atas dan batas bawah ke dalam hasil anti turunan tadi. Jadi kita hitung x pangkat 3 pada x sama dengan 4. Lalu dikurungi x pangkat 3 pada x sama dengan 1. Perhitungannya 4 pangkat 3 sama dengan 64 dan 1 pangkat 3 sama dengan 1. Maka hasil adalah 64 dikurang 1 yaitu 63. Jadi nilai dari integral tertentu adalah 63. Selanjutnya adalah aplikasi integral tertentu, dan terdapat 4 integral tertentu yang digunakan, yaitu adalah fisika, ekonomi, teknik, dan statistika. Yang pertama adalah fisika, yaitu digunakan untuk menghitung jarak dari kecepatan. Yang kedua adalah ekonomi, digunakan untuk menghitung total biaya atau pendapatan. Yang ketiga adalah teknik, untuk menghitung volume benda putar. Dan yang terakhir adalah statistika, yaitu untuk menghitung peluang pada distribusi kontinu. Saya akan menjelaskan kesimpulan atas materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Integral tertentu adalah cara menghitung nilai total suatu fungsi dalam rentang tertentu, memiliki batas, hasilnya yang spesifik dan terukur, mempunyai 3 langkah. Yang pertama, cari anti turunan, yang kedua, substitusivitas, dan yang ketiga, hitung hasilnya. Dan yang terakhir, integral tertentu sangatlah berguna di berbagai bidang ilmu.
Demikian presentasi dari kelompok kami yang membahas integral tertentu. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman. Jika ada pertanyaan, kami sangat terbuka untuk menjawab dan berdiskusi bersama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.